dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Pesan Kakanda Hotman Paris kepada Jessica. Anda telah kehilangan waktu 8 tahun 2 bulan. Saya sarankan Anda konsentrasilah hidupmu mengejar keterlingatan tersebut. Dan salah satu obat mujarab agar kamu semangat kerja, contoh Hotman Paris yang selalu minum kopi luwak hitam premium. Itu akan membuat Anda konsentrasi dan ini sangat aman di lambung. Lihat abangmu ini, energik dan selalu ganteng selalu dengan kopi luwak saya. Mantap. Pak Reza. Halo Pak Reza. Sudah nggak ada? Oke. Pertanyaan saya kepada Pak Asmi, apakah Anda mau menyarankan kepada Jessica maupun kepada Otto? Ya sudahlah, lupakanlah itu PK. Ya? Ya? Konsentrasilah untuk menempuh hidup yang lebih bagus. Siapa tahu dapat pengacara terkenal seperti Hotman Paris jadi jodohnya gitu loh. Bukan saya, seperti saya gitu loh. Gimana? Ini kan berkaitan tentang hak original dari terpidana. Ya. Sepanjang ada keadaan baru tentunya. Kan 263 syarat PK itu ada 3 kemungkinan. Ya. Ada keadaan baru, ada pertentangan antar putusan hakim itu sendiri, ada kekeliruan dan kehilapan nyata. Andai saja dalam kasus ini katakanlah ada penggalan atau missing link yang ditemukan oleh penasihat hukum. Berarti mungkin pintu masuknya adalah dari keadaan baru. Ya. Keadaan baru berarti ada, dari kata ada. Berarti ada satu fakta yang bisa mematahkan katakanlah dakwaan yang itu diambil dari bahan penyidikan. Sepanjang itu ada ditemukan oleh katakanlah teman-teman di tim penasihat hukum, monggo, tapi ini ada upaya. Anda setuju nggak dengan saya? Saya pun termasuk pengamat di sini. Anda setuju nggak dengan saya bahwa vonis Jessica tidak didasari apapun direct evidence? Semuanya katanya. Konsep reasonable doubt sama sekali tidak dipakai. Anda setuju? Saya menempatkan karena memang satu putusan itu harus ada akhirnya. Saya kira hakim dalam hal ini juga sudah menempatkan. Sebagai Anda, saya tanya sebagai pengacara yang syarat pidana itu kan harus ada direct evidence. Iya. Saya tidak milih ada direct evidence. Ada satu dulu yang paling saya ikut marah waktu saksi ahli mengenai racun. Ya, dia bisa mengatakan dengan menghitung unsur racun ini dia bisa mundur, dia bisa mengatakan bahwa racun itu ditempatkan pada tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia ngecek sudah hampir 2 minggu. Itu hanya Tuhan yang tahu 2 minggu lalu jam berapa diletakkan racun tersebut. Memang dia sengaja mengatakan kurang lebih jam 5 agar satu-satunya orang ada di meja itu adalah Jessica. Sehingga hanya Jessica lah pelakunya. Dia bisa menghitung mundur berapa hari sebelumnya racun itu ditempatkan. Itu saksi ahli, benar ya? Betul. Tuh, bener gue ini. Ya, lagi-lagi kan, karena ini adalah ranah daripada pengadilan. Kita bisa melihat kan, bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Ya. Hakim kita dengan katakanlah sepanjang dia memang merasa atau menemukan dalam fakta-fakta persidangan ada 2 alat bukti disertai keyakinan hakim klop dong. Kalau begitu Pak Otto, sampai akhir putusan ada nggak 2 alat bukti tersebut? Saya pikir satu pun nggak ada alat bukti di sini. Ya. Coba bicara ahli mana yang mengatakan bahwa dia mati karena cyanida? Nggak ada. Justru ahli seluruhnya mengatakan bahwa dia mati bukan karena cyanida. Karena kita ingat tidak ada otopsi. Ya. Ya, ini terus terang aja saya sebagai seorang pengacara, sebagai pengajar umpamanya juga, saya merasa betul-betul coba bayangkan bagaimana kita bisa meyakini seseorang yang di sana jatuh mati tiba-tiba, lantas hakim bisa mengatakan oh itu mati karena racun dan dia tahu pula racunnya cyanida tanpa ada otopsi. Saya yakin dan percaya kalau bicara secara umum pasti semua ahli hukum mengatakan itu no case. Kalau ada orang mati tanpa diotopsi, maka hakim tidak bisa menyebutkan sebab kematian itu apa. Pak Susno, dari tadi Bapak senyum. No case katanya, no case. Saya sangat setuju. Oke? Kemungkinan pertama matinya bukan karena racun. Kemudian kalau seandainya matinya karena racun, bukan karena Jessica.
Tak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica melakukan itu. Terkecuali, ini yang saya sangat sedih sekali sama Yaitu? hakim kita. Hakim kita ya. Hakim atau jaksa juga? Ya jaksa, karena dia nuntut. Ya. Mau dikabulkan atau tidak terserah. Apa? Coba apa yang bikin kamu sedih? Ini gelas, di sini paper bag. Tak ada tangan Jessica memasukkan apapun juga ke situ. Ya. Dia katakan dalam itu, karena ada paper bag patut diduga. Patut diduga. Menghukum orang dengan patut diduga, mati aku. Mati aku. Iya, mati ona. Satu. Yang kedua, seandainya itu ada sesuatu yang dimasukkan, apa betul itu sianida? Dan pengalaman saya 35 tahun jadi polisi dan hampir 100% jadi penyidik di bidang reserse, belum pernah saya melihat orang mau membunuh seseorang dengan racun dengan cara berhadapan gini. Ya. Apalagi seseorang Jessica yang well educated dia nih. Ya. Tentunya kalau dia mau bunuh Mirna, dia cari kesukaannya Mirna apa? Martabak yang seperti kita makan tadi. Ya, benar. Langsung dikasih racun, yang ngirim tapi bukan Jessica, pakai orang lain. Ya. Nah, kalau bunuh kayak gini-gini, lah ini kira-kira anak SD aja nggak mau. Gimana ini Pak Jaksa? Pak Jaksa ini, kalian itu yang, semua pendapat mereka itu, kok Jaksa kok tega gitu loh. Biarpun saya sendiri, Ya, saya, oke. saya akan jawab. Ya, gimana? Jadi yang pertama, bahwa sistem pembuktian kita Ya. adalah menurut undang-undang bersifat negatif. Yaitu? Keyakinan hakim itu tidak berdiri sendiri, Ya. tapi didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Yaitu apa di sini? Dua alat bukti itu. Biar saya terangkan dulu, Oke. iya, hukumnya dulu supaya Ya, paham oke. masyarakat ini, bukan Ya, hanya Bung ya apa Hotman, itu? Coba ya sudah, kan? waktunya Oke, singkat. Iya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, saya sudah membaca semua putusan mulai dari Pengadilan Negeri, PT, Kasasi, bahkan PK, bahwa matinya korban itu memang karena sianida. Karena ada, kalau kita lihat miligramnya, itu 271 itu manusia sudah mati. Tapi untuk korban ini sudah sampai 298. Tapi tidak ada otopsi. Dari mana Anda tahu itu sianida? Kan ada saksi yang mencoba. Oke. Ketika korban itu sudah terkapar, lalu dicoba, itu pahit dan muntah. Semua saksi-saksi, semua alat bukti itu sudah diverifikasi, dikontes, Oke, sianida. termasuk pembelaan dari. Oke. Tapi siapa yang Sianida penyebabnya. Terus yang apa bukti yang meletakkan itu adalah Jessica. Mulai dari pelaku datang ke tempat itu, Ya. di kafe itu, dia sudah memesan minuman. So what? Apa yang salah? Iya, sebentar dulu. Artinya ada rangkaian dari perbuatan awal. Ya orang ke restoran ya pesan kopi dong, pesan minum. Seharusnya korban dong yang pesan. Loh, disinilah debatable hukumnya. Oke, terus? Anda berpendapat seperti ini, tapi dengan fakta-fakta itu dan hakim Oke, mengambil kesimpulan dia pesan itu, minuman terus apa lagi? Iya. Setelah itu diduga di situ, lalu pergi dia membeli paper bag itu untuk menutupi. Lah, siapa tahu bahwa itu untuk menutupi, Pak? Sekarang gini ya, gampangnya. Tadi dia bilang udah sianida kan. Kita gampang aja gini. Ini mayat orang mati. Iya. Ini ada kopi, sisa kopi. Kalau kita mau tahu ini ada sianida di dalam tubuh, yang kita periksa kopinya atau ini ya, mayatnya? Iya. Kan mayatnya dong. Iya. Ini tidak diperiksa. Tidak diperiksa mayatnya, nggak ada otopsi. Yang diperiksa adalah di gelas kopi ini. Bagaimana? Apa hubungannya nih? Tentu. 1 ton pun ini di sini ada sianida, 1 ton. Nggak ada hubungannya dengan di sini. Ya, kalau orang mati, ada mayat, maka ini yang diotopsi, baru dicari ada sianida nggak di tubuh korban ini. Iya. Iya kan? Ini nggak dilakukan. Iya, betul. Hanya saja sewaktu korban TKP-nya dia meninggal, mana? itu ciri-ciri bahwa dia terkena sianida itu sudah terbukti. Nah, Ciri-ciri. Justru saya nunggu Ya, dari jangan. tadi. Justru dakwaan jaksa mengatakan ciri-cirinya haruslah biru. Tetapi Biru. Ini tidak biru. Tak tahu di persidangan itu seri red. Apa? Cherry red warnanya. Red. Iya, red. Merah. Cherry red, sebuah cherry. Ya. Nah, itulah yang fatal terjadi. Sehingga kemudian di podcast kejaksaan mengatakan, oh sebenarnya ini merah katanya. Dia lupa dakwaan dia itu adalah biru. Dan Oke. si saksi Jaja mengatakan ciri-ciri korban yang ditemukan pada waktu dia melihat mayat itu biru. Ya. Padahal orang yang mati karena sianida bukan biru, itu cherry red. Gimana Nah, nih di Pak sini- Jaksa? Kalah telak Anda Oh, nih. tidak. Coba kita nanti lihat putusan hakim. TKP Ya. tidak diamankan, Pak. Bahwa ciri-ciri orang yang Pak terkena Oto. sianida itu sudah tergambar dari
dari korban. Ya. Dia mengeluarkan buih dan seterusnya. Memang, nah saya sampaikan kepada Bung Otto bahwa kan dia diperiksa 3 hari setelah meninggalnya. Ya. Nah, maka diperdebatkan soal 0,2. Tapi orang sudah meninggal 3 hari. Mungkin kalau 2 minggu setelah itu mungkin nggak akan ada lagi. Nah, kalau soal nomor 2 saya jelaskan begini. Ketika Mirna meninggal, 70 menit setelah meninggal, itu dokter memeriksa lambungnya. Hasilnya dari lab Polri negatif sianida. Artinya tidak ada sianida. Nggak ada. Setelah 3 hari diperiksa setelah sudah di embalming, di formalin, dikatakan ada 0,2. Pertanyaan saya, bagaimana bisa dari negatif jadi positif? Minum lagi Mestinya adalah dari ada, setelah 3 hari jadi hilang. Tapi ini 70 menit diminum, nggak ada sianida, 3 hari kemudian muncul. Dari mana itu 0,2? Dari mana itu Pak Jaksa? Padahal Dari dia mana mati, itu Pak hidup Jaksa? lagi. Karena dia udah mati soalnya. Hidup lagi gitu. Dia udah mati. Pak Jaksa dari mana itu sianida? Dari tidak ada menjadi ada. Pasti dari pelaku lah, dari yang berharap. Lalu Dia udah mati gimana? Udah mati dia orangnya. Kan 70 menit dia kan udah mati. Saya tambahkan. Sampai dengan sekarang, direct evidence yang menunjukkan bahwa Jessica masukkan cyanida itu tidak ada. Ya. Nah, Hanya itu fatal sekali ini. Belum sampai ke teori-teori tentang cyanida tadi, tapi adakah bukti bahwa Jessica memasukkan itu? Tidak ada sama sekali. Nah, Saksi yang melihat langsung tidak ada, tapi CCTV tidak ada. masalahnya sampai tingkat PK kok hakim terus yakin gitu loh. Ya, makanya saya yakin bilang tanpa tadi. dasar. Oh, enggak. Ya tanpa dasar saya katakan. Saya kira enggak setuju juga. Gawat. Karena saya gini ya, saya hormat sebentar. Saya hormati putusan hakim. Kalau saya gitu ya, saya tetap hormati putusan hakim karena Walaupun apapun itu salah. putusan. Cuma kita kan sebagai ini sekarang kita mau membahas kebenarannya. Iya. Karena bagi kami kenapa harus PK? Apapun terjadi, Jessica sudah jalani 8 tahun lebih. Ya. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kan kita juga ingin menginginkan ada putusan hakim yang menyatakan dia salah. Tapi juga ada putusan masyarakat yang mengatakan dia bersalah atau tidak kan. Nah saya ingin masyarakat mengatakan dia tidak bersalah. Whatever the case, dia sudah menjalani hukuman. Jadi itu yang kita ada cari. putusan masyarakat menyatakan dia tidak bersalah, bertentangan dengan putusan hakim menyatakan dia bersalah. Mana yang benar? Kita istirahat dulu. Sampai ketemu lagi di segmen terakhir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.